Selamat malam bagi kita semua. Pada malam ini kita akan berbincang soal laporan akhir dari PPL di setiap sekolah-sekolah. Kita berbincang kita ini kita akan siap untuk akhir dari PPL. Selamat malam bagi kita semua. Bagaimana kabar? Sehat-sehat? Sehat, Pak. Oke. Kita masih menunggu Nike ya. Tinggal dia yang belum masuk bergabung dengan kita. Kalau dilihat di WA-nya memang dia lagi tidur ini kan. Masih dia buat statusnya sleeping. Apakah memang dia tidur? Mungkin pengaruh obat, Pak, karena dengar-dengar tadi pagi dia lagi pergi ke rumah sakit periksa gigi, Pak. Ada gangguan giginya. Ya, kalau saya lihat ini kan dia apanya ini kan, ini sleeping kan? Ini sleeping. Status WA-nya maksudnya. Sleeping. Oh ya, bisa datang nih. Sudah datang dia. Sudah bangun dia. Oke. Baik. Sudah datang semua ya. Dia sudah connect ini. Oke, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Pertama saya mohon maaf ya atas respon saya yang lama kepada Elvina. Setelah dia bertanya kepada saya waktu itu, memang saya sedang di jalan, nanti sampai di rumah aku jawablah, kira-kira begitu. Sampai di rumah langsung lupa. Jadi akhirnya tadi pagi datang lagi WA-nya si Enice. Lalu saya jawab. Oke, baiklah. Malam ini kita akan mencoba berbincang soal laporan akhir kita, PPL ya. Sebelum kita membincangkannya, kita mohon Tuhan, kita berdoa ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur malam ini kami boleh bertemu kembali dalam rangka membahas soal pelaksanaan PPL yang telah berlangsung hampir 6 bulan. Kiranya melalui perbincangan malam ini akan tercapailah suatu kesepakatan bersama, follow up tindak lanjut yang akan kami lakukan dalam rangka mengakhiri PPL ini. Tuhan kiranya memberi kami bijaksana sehingga dari awal hingga akhirnya kami boleh berbincang dengan sukacita. Terpuji Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Baik. Yang pertama yang hendak kita bicarakan ialah soal follow up ya. Nah, bagaimana kita melaksanakan tugas laporan akhir dari PPL ini. Nah, kita akan mengingat kebiasaan kita di setiap tempat PPL, apakah kita sudah diizinkan datang tatap muka ke sana atau belum. Bagi yang bisa, supaya kita sesuaikan jadwal kita. Kalau yang belum, supaya kita juga nanti bincangkan bagaimana teknis pelaporan akhir ini. Apakah kita akan tetap buat daring atau kita bertemu, datang ke rumah nanti semua, rumah saya di di perumahan Trio Village. Kita bertemu di sana, kita bincang-bincang untuk membuat laporan akhir. Nah, itu kan beberapa opsi yang harus kita lakukan. Kalau saya tidak bisa datang ke sekolah, kalian datang ke rumah kan gitu. Sini kita bincang-bincang kan. Itu yang pertama. Yang kedua, tanggal akhir masa PPL tanggal berapa di sekolah kita masing-masing? 26, Pak.
26 November ya. 26. Iya, Kami 25, Pak. 25. Oke, 25, 26. Oke, berarti yang saya maksud kalau misalnya 25 atau katakanlah 26 semua ya. Sebelum tanggal 26 kita bertemu untuk membahas laporan akhirnya. Sehingga nanti sebelum berakhir kalian sudah membawa berkas yang sudah hampir final untuk ditandatangani oleh pamong atau guru di setiap sekolah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua. Lalu yang ketiga, kapanlah kita bertemu itu? Saya tetapkan aja lah di rumah saya. Kita bertemu di rumah saya untuk membahas final dari laporan PPL ini. Nah, kalau misalnya saya lihat dulu kalender ya. Sekarang kita posisi tanggal 9. Tanggal 26 itu kan hari Jumat. Bagaimana kalau kita bertemu hari Kamis tanggal 18. Kamis 18. Sehingga 1 minggu ini atau 1,5 minggu ke depan kalian sudah buat draft laporan PPL. Sudah buat laporan draftnya. Untuk kita bahas tanggal 18 November di rumah. Ya, kan kemarin sudah saya buat contoh draft laporan. Atau kalau belum nanti saya kirim ke kita, boleh diikuti itu atau boleh mengikuti tata cara membuat laporan PPL. Kan beda laporan PPL juga dengan CP yang dimiliki oleh teologi. Kan beda. Karena mungkin instrumennya beda. Jadi itu yang akan kita bincangkan. Nanti kalaupun saya kirim misalnya contoh dari CP, bisa saja itu menjadi acuan, tapi bisa dibuat yang sesuai format yang selama ini kakak abang tingkat kita melakukan CP di lapangan. Nah itu, jadi sebentar. Sebentar dia saya cari dulu apa namanya ini formatnya. Oke, ini sudah ada. Sebentar saya kirim ke kita ya. Format laporan CP. Enggak dicukat ya bukan Oke, habis Sabtu sore. ini sudah saya kirim ya. Oke, sudah saya kirim itu. Itu contohnya.
Itu Jumat terserah. Jadi sudah lihat ya, itu contoh. Kalau bisa diikuti format ini, boleh, tidak pun diikuti dengan format yang sudah pernah abang kakak kita membuat laporan CPPL, itulah diikuti, dan kita bertemu nanti. Jadi sebelum tanggal, nah kalau kita sepakati dari tanggal 18 atau tanggal 19 hari Jumat, supaya punya waktu untuk mengerjakannya, hari Jumat tanggal 19, ya tanggal 19, biar lebih lempang ya, besoknya kan sudah langsung hari Sabtu, wakuncar pertama gitu. Waktu tunjuk pacar pertama kan malam minggu pertama. Jadi lebih lempang Jumat malam ya, jadi banyak waktu untuk membuat laporan itu. Jadi 1 minggu berikutnya nanti kalian kan sudah bisa membawa ke Pamong untuk dibentangkan, atau nanti kita atur waktu kalau bisa nanti Pamong kami datang ke sekolah pada waktu kalian mengakhiri CPPL-nya, kita atur waktu di sana hadir di perbincangan kita nanti tanggal 19 November ini. Nah itu. Jadi berarti kalau kita bertemu misalnya tanggal 19 November, maksimal tanggal 18 November sudah dikirim ke saya format laporan itu, supaya saya baca, lalu nanti saya perbaiki waktu kita bertemu pada tanggal 19 sore lah kita bertemu ya. Artinya sore sampai malam, makan malamnya di sini maksudnya. Nah itu ya. Jadi bisalah makan malam di sini, PGAK katanya. Perbaikan gizi anak kos gitu. Gitu. Jadi begitulah ya, kita sepakati dulu tanggal 18 sore lah maksimal kita kalian kirim ke saya formatnya tadi. Bisa pilih format tadi atau format yang sudah ada di dahulu, yang seperti yang dahulu boleh, supaya saya bisa baca satu malam, lalu hari Jumat sore kita bertemu di rumah. Kita mulailah jam-jam 4 sore. Nanti saya kirim alamat rumah dan share lokasinya. Nah, supaya bisa dapat cepat ke rumah. Nanti kalau dibuat nanti dia di Google Map, dia buat aja perumahan Crio Village. Nanti sudah langsung dapat, ada kata. Nanti di dalam nanti masuk ke dalam komplek itu Palma B nomor 1. Tapi nanti saya share lokasi. Tapi kalau mau pakai Gojek atau Gokar nanti jelas itu Crio Village, itu aja Crio Village. Supaya pasti nanti dia di aplikasi sudah langsung dapat. Oke, itulah dulu soal perjumpaan kita tanggal 19 lah ya, kita sepakati 19 November 2021 pukul 16 sore. Nah, karena memang kalau dibuat di hari tanggal 18 itu ternyata saya ingat saya mau ke Tomok untuk memberikan ceramah di Sinode AM GKI. Sinode AM GKI di Wisma Agape Tomok. Nanti tanggal 16 pertemuannya itu. Nanti kalau tanggal 17 kami pulang, 18 sorenya langsung bertemu kan capek juga gitu. Jadi lebih baik istirahat 1 hari, lalu besoknya kita bertemu. Saya juga bisa punya waktu untuk membaca laporan kali itu nanti. Nah itu. Lalu kita bicara berikutnya soal kemungkinan saya hadir di akhir PPL kalian di sekolah. Sekolah mana yang misalnya dimungkinkan. Kalau misalnya tanggal 25 tadi, tanggal 26 masa akhirnya waktu kalian tanda tangan surat-surat itu kan saya hadir misalnya, boleh. Saya hadir di sekolah itu. Bertemu dengan guru Pamong. Atau pada hari lain, berarti di atas tanggal 19, berarti udah hari Senin berikutnya. Cuma memang saya kalau setiap Senin dan Rabu padat mengajar. Jadi bisa dia Selasa, Kamis, Jumat. Berarti dia bisa tanggal 23, 25. Nah itu. Jadi dicari kalian waktu
kalau ada waktu bertemu dengan Pak Guru Pamong. Tapi kalau mereka katakan udahlah nggak usah katanya, nggak apa-apa. Nah itu. Oh ya, tanggal 23 rapat pendeta untuk diingatkan Imam. Tanggal 23 rapat pendeta di sini. Berarti nggak bisa juga ya. Oke, tapi ya dibincangkan aja lah. Kalau misalnya harus bertemu, berarti ya berarti nggak ada juga. Tanggal 25, 26. Ya, berarti tanggal 20, ya memang sudah padat waktunya. Berarti nggak bisa. Nggak usah dibicarakan kalau begitu. Nanti berharap pula nanti datang mereka kan. Nggak bisa juga rupanya. Kita aja lah bertemu. Kalau kita pasti bisa, ya. Kalau kita pasti bisa bertemu. Tapi kalau dengan guru-gurunya rupanya, ya ini mungkin faktor usia ini sudah lupa. Untunglah ada tadi ibu yang baik mengingatkan. Didengar-dengar kita ngomong kan. Ya baguslah. Berarti nggak bisa. Ya, jadi nanti saya paksakan pun nggak bisa itu. Karena nggak mungkin saya kejar dari si dimpuan. Kan. Nggak bisa lah itu lah. Jadi itulah kalau begitu. Nah sekarang kita diskusikanlah hal-hal apakah yang akan kita susun dalam laporan itu. Kalau misalnya seperti ini yang saya beri kepada CP, yang saya inginkan ya, selain laporan yang sudah ada yang akan kalian buat nanti laporan, sesuai dengan arahan dari buku PPL itu kan nanti akan kalian buat dalam rangka memenuhi tugas dilaporkan ke kampus. Nah, kadang-kadang ada mahasiswa begini, buku yang diberikan kampus juga dia isi itu nanti tantangani oleh mahasiswa dan guru pamong di sekolah. Karena sudah ada formatnya kan, itu tak diisi, lalu nanti dia tantangani, lalu di stempel. Setelah itu baru nanti dia akan kirim surat rahasia yang tidak dibuka oleh mahasiswa, dikirimnya nanti ke kampus, lalu oleh tenaga akademik nanti setelah dikirim dalam bentuk laporan, di dalamnya nanti ada itulah tadi kertas surat penilaian dari guru pamong. Baru setelah itu dikasihlah ke kami laporan kalian yang sudah dijilid tadi dan surat dari guru pamong nilai itu dikasihlah ke kami, lalu kami menilai hasil kerja kalian. Lalu ada dua nilai dari guru pamong, lalu nilai dari saya, baru bagi dua. Itulah nilai PPL. Nah, jadi kalau dari PPL itu saya katakan tadi, itulah yang dari kampus. Tadi ada buku itu yang harus kalian isi. Nah, kalau dari saya, nggak mungkin saya nilai itu. Karena itu kan proses kalian melakukan PPL di sekolahnya itu. Ya, itulah yang dinilai oleh guru pamong. Lalu apa yang saya nilai? Kan itu. Nah, saya akan membuat laporan tadi ini. Itulah yang akan saya nilai. Jadi, kalian membuat makalah. Makalah yang berkaitan dengan apa yang kalian lihat di sekolah itu. Nah, jadi apa yang menjadi pergumulan kalian? Nah, misalnya pendahuluan tentu nanti kan ada surat dari kampus bahwa kalian akan melakukan PPL. Nah, jadi itulah dasar. Sehingga dari perjumpaan kalian selama 6 bulan di sekolah, tertariklah membahas satu topik. Nah, dulu saya katakan kalau ini kalian kemas bagus, ini bisa menjadi judul skripsi kalian. Kalau jadi dikemas dengan baik. Lalu deskripsi berarti di mana kita melakukan PPL, di SMP mana atau di SMA mana. Digambarkanlah sekilas tentang sekolah itu. Tapi jangan terlalu banyak. Nanti kalian bahas sejarah sekolah SMP 2 kan panjang sekali itu. Gak usah. Sekilas saja. Nah, baru setelah itu pembahasan isi makalah.
apa topik yang kalian bahas. Misalnya kalau kalian pembahasan kalian misalnya minat belajar siswa SMP kelas 9 di masa pandemi COVID-19. Bagaimana minat belajarnya? Apakah dengan belajar daring minatnya tinggi atau turun? Atau dengan belajar onsite lebih tinggi minat siswa belajar daripada daring? Nah, itu contoh. Jadi misalnya dampak pembelajaran daring pada masa pandemi COVID bagi siswa SMP kelas 8 misalnya, atau kelas 9 di SMP Negeri 2. Itu adalah contoh judul makalah kalian. Nah, setelah itu dibahas secara mendalam di sini, baru refleksi. Nah, refleksi itu harus lahir dari pembahasan makalah. Artinya begini, jangan berefleksi di luar pembahasan masalah. Nah, sering yang terjadi seperti itu. Kalau misalnya dia membahas tentang dampak pandemi COVID soal minat belajar kelas 9 SMP, itu dia bahas, tapi setelah masuk ke refleksi, yang dia bahas ialah soal remaja. Menurut kata Paulus, remaja harus rajin belajar. Kan nggak nyambung itu. Karena di sini dibahas soal minat belajar siswa SMP kelas 8, di sini dia bicara soal remaja. Nah, jadi refleksi itu harus hadir dan lahir dari pembahasan isi makalah ini. Jadi bagaimana refleksi kalian? Kalau minat belajar itu menurun pada masa pandemi, berarti jangan-jangan jika pandemi ini sudah berlangsung terus, maka ditakutkan murid-murid SMP itu tidak sanggup belajar lagi di SMA dengan baik. Itu kan refleksi. Melihat keadaan murid, cara belajar murid di masa pandemi ini, saya ragu nanti setelah masuk SMA, mereka tidak bisa memahami pelajaran SMA dengan baik dan benar. Karena masa pandemi ini membuat minat belajar siswa kelas 9 tidak normal, tidak normatif misalnya. Itulah refleksi. Lalu setelah itu, dari refleksi inilah timbul kesimpulan dan saran. Berdasarkan refleksi di atas, jika minat murid kurang belajar, maka kemungkinan besar minat belajar mereka pun di kelas 10 di SMA akan menurun. Itu kesimpulan. Berarti ada saran. Saran ialah kiranya setiap sekolah harus mengusahakan dan mengupayakan proses pembelajaran PTM, tatap muka, on-site, untuk mampu mendongkrak, meningkatkan minat belajar siswa menghadapi memasuki sekolah baru SMA kelas 10. Itu kesimpulan, itu saran. Berarti saran itu datang dari refleksi dan dari kesimpulan itu. Nah, itu contoh penyusunan makalah. Nah, itu bisa didampingkan nanti menjadi dua dokumen, kan? Tadi dokumen sekolah, itulah tadi laporan-laporan kalian. Jadi laporan berikutnya makalah. Makalah berarti ada dua dokumen, ataupun satu dokumen di jilid dua-dua, sehingga nanti guru pamuk itu pun melihat ada makalah kalian di belakang, itu kan makin bagus. Kalaupun dia tanda tangan yang ikut juga dia tanda tangan makalah kalian itu, tidak apa-apa. Jadi satu jilid dia semua. Laporan PPL kalian dan makalah di belakang. Itu nanti diberikan ke kampus. Lalu makalah itulah yang saya nilai. Yang ini nanti akan saya nilai. Makalah kalian ini. Jadi kalau laporan PPL kalian itu tidak akan saya nilai. Karena itu akan dinilai oleh guru PAMU. Kira-kira begitu. Bisa dipahami ya? Atau ada kurang mengerti, silakan bertanya. Tidak apa-apa. Kalau ada yang kurang dimengerti. Dan itu makalah itu jangan terlampau tebal juga. Paling 15 halaman sampai 20 udah itu aja makalah. Kalau
mau pakai buku pembanding tidak apa-apa. Tapi kalaupun tidak mau pakai buku pembanding, tapi itu berdasarkan pengalaman kalian, melihat fakta, tidak apa-apa. Tapi kalau ada misalnya buku-buku yang kalian baca nanti ada kaitannya dengan makalah kalian itu, lebih baik. Lebih baik. Begitu yang mau kita diskusikan malam ini. Sehingga nanti tanggal 19 kita sudah membahas sebuah makalah yang berkaitan dengan saya. Tapi kalau soal tugas-tugas PPL itu kan kalian sudah buat laporan, itu harus tanda tangan Guru Pamong, silakan diisi aja terus. Laporan apa? Kalau ada misalnya laporan bulanan ya dibuat aja. Karena itu nanti itulah yang akan dinilai oleh Guru Pamong kita di sekolah. Dan itu saya tidak berhak menilainya karena saya tidak melihat progres itu kan. Makanya saya buat makalah ini, itulah yang akan menjadi penilaian saya terhadap kalian. Dan makalah kalian itu lahir dari pengalaman empiris di sekolah itu. Jadi jangan nanti buat makalahmu di luar pengalaman di sekolah itu. Jangan. Jadi dari dalam sekolah itu, apa yang menarik, topik yang menarik yang kita mau tulis. Nah, kalau saya katakan kalau bagus itu kita kemas, bisa itu menjadi skripsi yang bagus, atau nanti kita masukkan ke jurnal. Jadi kalau masuk nanti tulis bagus tulisan ini, kita kolaborasi. Mahasiswa dan dosen mengirimkan ke jurnal tulisan itu. Saya akan bisa nanti kirimkan ke jurnal, sehingga nama kita kolaborasi menulis. Jadi mahasiswa dan dosen. Jadi naik nanti citasi kalian, naik juga citasi dosen, dan naik juga rekognisi daripada kampus kita. Nah, kira demikian yang bisa saya sampaikan malam ini. Silakan kalau ada yang mau sharing atau diskusi. Ada yang mau tanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi untuk kan biasanya kalau di PPL itu ada ujian ya, Pak ya. Ujian akhir PPL itu sistem kita kalau kita tidak bisa tatap muka seperti biasa karena kebetulan sekolah kami bisa. Kami sekolahnya tatap muka seperti itu, Pak. Jadi apa yang kita lakukan untuk ujian akhir di PPL kita ini seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke. Yang membuat soal Guru Pamong atau saya membuat soalnya biasanya? Kalau berdasarkan pengalaman kami, karena ini pertama kali juga PPL Pak, dari dosen-dosen senior-senior seperti itu, kan Bapak hadir ketika kami mengajar. Jadi Bapak memperhatikan bagaimana kami mengajar seperti itu, lalu berdiskusi dengan Guru Pamong, lalu itu juga menjadi kriteria Bapak untuk memberikan nilai bersama dengan Pamong seperti itu Pak. Oke. Nah, kalau seperti itu apanya kriterianya, misalnya bolehlah kita cari waktu bentar ya, tanggal tanggal 18 itu 18 ya itu ya. 17 tanggal 15. Tak bisa juga ya. Kalau dia tanggal 18 lah mungkin ya. Artinya kalau saya tanggal 16 selesai ceramah, 17 pagi kami pulang dari Tomok, 18 mungkin bisa. Kalian misalnya sekolah tanggal 18 jam berapa biasanya? Kami pukul 7.30 sampai jam 11.10 Pak, kalau di sekolah kami, SMP 9 Medan. Mungkin teman yang lain berbeda. Oke, nanti kalau NIK di SMP 2 ya? Saya Enika Griselda dan Enice Pak di SMP Negeri 9 Medan Pak. SMP Negeri 9. Berarti kalian berdua nanti bisa ya? Tanggal berapa tadi? Tanggal 18. Bisa Pak. Kira-kira tanggal 7.30 sampai jam 11 ya? Iya Pak. Nah, oke.
Kalau Elvina sama Elizabeth bagaimana? Pagi-pagi juga, Pak. Jam 7.30 sampai jam 11 juga kami di sekolah. Oke. Kalau begitu hari 18 Enike dan Enice, tanggal 19-nya pagi untuk Elizabeth dan Elvina. Bisa. Sama juga Elvina sama Elizabeth sekolahnya. Sama, Pak. Tapi Iya. kan, Pak, tanggal 19 guru-guru di situ ada rencana jalan-jalan, Pak, ke Danau Toba. Jadi otomatis sekolah tidak buka, Pak. Karena gini Pak, kami kan sudah tatap muka terbatas. Jadi di tatap muka terbatas itu jadwal masuk itu hanya Senin sampai Kamis, Pak. Jumat Sabtunya itu kembali daring anak-anak seperti itu, Pak. Jadi kayak Senin sampai Kamis itu Senin Rabu gelombang pertama, kemudian Rabu Kamisnya gelombang kedua gitu. Jadi Jumat Sabtunya anak-anak secara menyeluruh kembali daring. Jadi guru-guru di situ free gitu, Pak. Kalau begitu susah juga. Nah, kalau di SMP 9 bagaimana? Hari Jumat masuk? Masuk Pak, cuman kan nggak ada ininya Pak. Kalau kami yang Kristen kan Pak, jam belajar agama Kristen hanya Senin, Selasa, Rabu sama Sabtu Pak. Kalau saya kan masuk kelas 8 Pak, kelas 8 nggak ada hari Rabu Pak. Kelas 8 nggak ada hari Rabu yang masuk Kristennya Pak, gitu Pak. Sabtu ada? Sabtu ada Pak. Oh, berarti Sabtu aja kita. Boleh Pak. Sabtu pagi lah ya. Sabtu pagi saya datang ke SMP 9. Baru untuk Elvina dan Elizabeth hari Kamis itu 18. Di situ juga kami beda jadwal ngajar kami, Pak. Kayak saya kan memegang kelas 7, Pak. Jadi saya Senin Selasa ngajar. Tapi kalau si Elvina dia karena megang kelas 9, dia jadwalnya Rabu Kamis, Pak. Oke, berarti Kamis nanti untuk Elvina. Iya, Pak. SMP 2 kan? Iya, Pak. SMP 2 Sunggal. Enggak. Untuk Elizabeth yang agak sulit. Kalau Senin, saya ngajar sepenuh hati. Atau gini, nanti saya akan akali lah. Hari Senin itu tanggal 15, kita sudah masuk pembahasan materi presentasi kelas. Nanti di situ saya curi waktu. Kan itu kan masih daring kami. Sambil saya dengar-dengar gini kan, saya lihat kalian kan. Jangan kasih tahu sama guru pamong itu saya sedang mengajar juga. Saya pasang di sini kan gini kan. Jadi kalau dilihatnya di sini ada sesuatu, Bapak itu sedang dengar musik. Karena itu supaya jalan. Kalau enggak ada waktunya lagi. Gitu loh ya. Karena tanggal 16 saya sudah berangkat ke Tomo. Karena sorenya memberikan ceramah kan. Senin itu saya memang penuh satu hari. Jadi jam 7.30 misalnya saya bisa masuk. Dan jam 7 paling kan setengah jam. Jam 8 nanti kuliah mulai. Nah saya umumkan misalnya terlambat setengah jam 8.30. Nah sudah selesai itu kan. Saya lihat Elizabeth mengajar. Lalu bilanglah sama gurunya setengah jam aja lah, 1 jam gitu ya. Setengah 8, setengah 9 kan 1 jam itu. Kalau saya lihat kalian mengajar 1 jam kan nanti bosan juga kalian lihat aku gitu kan. Jadi ya mengajar udah cukup. Saya pulang mengajar di tengah jalan. Saya cari nanti kantin-kantin dekat sekolah itu, di situ mengajarnya kan. Nah, CKR lah ya. Supaya saya catat ya, tanggal 15 untuk Elizabeth, baru tanggal 18 untuk Elvina, tanggal 20 untuk Enice dan Enite. Kalian satu kelas, kalian berdua, SMP 9. Enggak, Pak. Saya mengajar kelas 7 saja, Pak. Berarti nanti dibagilah jam 7 pagi, baru nanti Enike jam 9 misalnya, atau jam 10. Ya, diaturlah nanti sampai di sana. Oke lah kalau begitu. Berarti jadi berarti ke sekolah.
Udah jantungan, Pak. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke, diberitahulah sama guru pamong jadwalnya tadi. Supaya mereka juga siap-siap. Nah, siap-siap artinya memberikan teh manis. Gitu. Gitulah ya. Oke, jadi kalau hadir nanti tentu tadi ujiannya tadi kan tidak akan ada ujian tertulis kan. Saya hanya melihat kalian proses mengajar, lalu materinya, materi apa yang diajar gitu ya. Baru habis itu ada evaluasi langsung. Enggak. Tidak, Pak. Hanya dilihat saja lalu dinilai gitu, Pak. Oke. Dinilai saat kami mengajar aja ujiannya gitu, Pak. Oke. Saya pikir habis itu kita kumpul lagi lalu saya evaluasi kalian cara mengajarnya. Enggak lagi ya. Oke, baik. Oke lah kalau begitu kita sudah siapkan waktu. Nanti dikasih tahulah sama guru pamong kami hadir di sana. Kalau bisa nanti sampai di sekolah di SMP 9 dan SMP 2 share lokasi ya. Share lokasi aja mulai besok atau kapan, tapi harus di situ. Jangan share lokasi dari kos kalian, nanti saya datang ke kos kalian. Harus dari SMP itu di share lokasi, lalu dilihat. Jangan setelah share lokasi langsung diokekan langsung. Lihat dulu akurasinya 2 meter atau 3 meter. Kadang-kadang share lokasi, cuk, masih 2 kilometer langsung dia share, dia sampai ke tempat lain. Harus lihat akurasinya 2 meter. Atau 4 meter lah, sudah pasti sampai tempat itu ya. Baru saya sampai di situ. Kalau sampai 2 kilometer, nggak nyampe-nyampe itu nanti. Muter-muter. Oke, kalau begitu. Ada lagi yang perlu kita diskusikan untuk persiapan apa ini, laporan akhir PPL? Udah cukup? Kita kan ketemu tanggal 19 kan, Pak? Pasti, itu pasti juga. Kita kan ada kuliah di situ, Pak. Kuliah, Dari tempat Bapak saja kita nanti kuliah. oke. Oh, jam 4 ya? Iya, Iya, sekali Iya, Pak. Kita Hari masuk. Jumat. live teman-teman Di kelas dari kami masuk, Pak. Oh, kalau begitu jam 6 aja habis kuliah. Jadi kuliah dari tempat kita nanti sampai habis kuliah baru kita. Kan? Iya, rumahnya jauh gimana Pak? Kalau kita jam 6 di rumah Bapak, Oh, gitu ya. Elizabeth tinggal di mana? di Pancur Batu Pak. Aduh. Kalau begitu kita jadikanlah hari Kamis sore. Masuk kalian sore. Masuk Pak sama Bu Roni. Jam berapa itu? Jam 4 Pak. Wah. Hari Sabtu bagaimana? Hari Sabtu bisa, Pak. Bisa. Iya. Pak, tapi nggak tahu teman yang lain, apalagi yang ada Markunjung dia nggak tahu. Oh, gitu. Atau kita cari hari Minggu. Bagaimana hari Minggu? Kan sudah pasti Ada free. Hari Minggu jam 4 sore misalnya. Hari Sabtu saja kalau video, Pak. Iya, kalau Minggu susah Pak. Saya pelayanan dari pagi sampai siang Pak. Kemudian sorenya ada latihan untuk Natal. Sabtu aja, Pak. Sabtu saya sore jam 4 pimpin ibadah gabungan di KPA Jakarta virtual jam 4. Atau kalau tadi kalau di sekolah tadi kan pagi sampai siang. Kalau malam tadi kan nggak bisa, pasti nggak bisa malam coba tuh ya. Hari Kamis tadi juga tidak bisa, Jumat, Sabtu, Minggu. Wah, arteri apa lah ya? Kita cari lagi. Sabtu, Kamis. Jumat Kalau- sore bisanya, Pak. Nanti Sabit sama aku aja nanti pulang. Iya, dia aku aja nanti nginapnya Elizabeth. Oh, hari apa? Sabtu. Hari apa tadi? Hari Jumat. Tadi Pak, iya Pak. Nanti Berarti Elizabeth orang ini semua nginap di rumah saya saja, Pak. Oh, gitu. Boleh lah. Saya Itu tahu, ya. Sabit. Jumat jam 6 ya habis kuliah kan? Iya, Pak. Nah, itu. Cocok lah itu ah. Kadang-kadang nanti jadi apa? Jadi semua waktu ini sudah penuh. Kita geser-geser sedikit gini, biar bisa kan?
nanti kan selesai jam-jam 8 atau jam 9, tidurlah di rumah si Nike kan. Itu. Toh besoknya hari Sabtu. Kan? Nah itu Pancur Batu kan setengah jam dari Medan. Pagi-pagi tengah 6 atau jangan jam 5. Jam 7 kan sampai jam tengah 8 di rumah. Ya bisa kan CKR lah itu ya, hari Jumat malam ya. Jumat ya jam 6. Jumat jam 6. Habis kuliah. Jadi makan malam di rumah. Oke ya. Iya. Oke, Pak. Baiklah kalau begitu. Kalau tidak ada lagi, ya kita review lagi ya. Tadi yang pertama hadir di sekolah Elizabeth hari Senin 15 November, baru Kamis Elvina, baru Enike dan Enice hari Sabtu tanggal 20. Baru kita bertemu di rumah 19 November pukul 18.00 setelah kita kuliah. Oke ya, sudah CKR semua ya. Baru berikutnya membuat makalah tadi. Makalah yang saya sebutkan tadi. Hasil dari sebuah perenungan pergumulan kalian setelah 6 bulan di lapangan. Oke. Jadi Pak, ya silakan. tanggal 19 itu nanti Pak kami sudah memprint tugas makalah itu ya Pak, pas nanti ke rumah Bapak. Berarti tanggal 18 dikirimlah ke saya soft copy-nya. Soft copy aja. Supaya saya baca. Lalu hari 19 itulah kita bahas. Bawa kalian, tak usah di print, bawa kalian laptop kalian, nanti kita bicara di situ. Supaya menghindari pemakaian kertas yang banyak. Jadi nanti kita bicara, kita kritik, perbaiki, kalian perbaiki nanti semua sudah final baru print. Kan itu lebih efektif sehingga tidak menghabiskan kertas. Karena satu kertas itu satu pohon. Kita tumbang. Jadi kita hilangkanlah penggunaan kertas yang berlebihan. Karena sudah bisa di Android, di handphone pun bisa kita berbesar-besar gini kan. Di laptop pun bisa kita langsung di situ nanti kita ketik, ini perbaikannya, ketik, selesai. Kita duduk bersama. Gitu ya. Oke. Baik. Ada lagi yang mau ditanya? Cukup? Oke. Dengan demikian berakhirlah pertemuan kita malam ini. Selamat berjuang untuk menyelesaikan PPL sehingga menghasilkan yang terbaik. Salam buat orang tua ya, dan juga untuk guru-guru pamong disampaikan rencana kita supaya mereka bisa siap-siap. Oke. Baiklah, kita akan mengakhiri pertemuan kita malam ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena malam ini telah berakhir perbincangan kami seputar persiapan mengakhiri PPL 2021. Laporan dan tugas-tugas yang akan kami garap, bahkan untuk melihat secara langsung praktik mengajar mereka di sekolah, itu kami rencanakan pada hari Senin, Kamis, dan Sabtu. Tuhan berkati supaya berjalan dengan baik. Bahkan pertemuan kami hari Jumat juga untuk memfinalisasi laporan dan makalah kami, kiranya pun Tuhan menolong kami. Terpujilah Engkau Bapa, berkati orang tua kami, saudara-saudara kami, dan berkati kehidupan kami, supaya kami boleh menyelesaikan tugas studi ini dengan baik. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Oke. Terima kasih Pak. Bujur. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.